Anak yang terlambat berjalan merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan untuk kedua orang tua. Ada beberapa penyebab yang membuat anak terlambat untuk berjalan, apalagi penyebab terlambat jalan si kecil tersebut dikarenakan oleh faktor yang sangat sepele. Apa saja faktor yang membuat anak terlambat untuk berjalan? Silahkan saksikan video saya berikut ini. Pada kali ini saya akan memberikan video mengenai penyebab anak yang terlambat untuk jalan. Umumnya orang tua mulai cemas dan khawatir saat anak kita terlihat terlambat berjalan dibandingkan teman-teman sebayanya. Di dalam benak orang tua akan timbul pertanyaan seperti, apakah anakku normal? Apa yang salah dengan anakku? Apa yang harus aku lakukan? Apakah sudah saatnya konsultasi? Itulah beberapa hal yang biasanya di dalam pikiran orang tua. Selain karena memang setiap perkembangan anak sesungguhnya berbeda-beda, keterlambatan anak untuk memulai melangkah pertamanya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, atau bisa jadi adanya gangguan kesehatan pada anak. Anak umumnya akan mampu berjalan pada usia 8 hingga 15 bulan. Bila anak Anda lebih suka merangkak, merayap, dan lebih suka bergerak dengan pantatnya, sementara anak-anak seusianya sudah berjalan, itu merupakan suatu kekhawatiran yang mendasar yang dirasakan oleh orang tua. Yang perlu orang tua tahu, bila anak tersebut sudah memasuki usia 18 bulan dan anak tersebut belum dapat berjalan, maka pada saat itulah orang tua boleh sangat khawatir, bahkan harus memeriksakan anak tersebut ke dokter. Pakar kesehatan dari Amerika menyebutkan perkembangan dan tingkah terlambat jalan pada usia 18 bulan dapat disebut hal yang tidak biasa, tapi masih normal bila akhirnya bisa berjalan. Artinya, keterlambatan berjalan anak pada usia tersebut bisa jadi ada tanda sesuatu yang salah dalam tubuh anak tersebut. Ada banyak penyebab mengapa anak bisa terlambat berjalan. Penyebabnya dapat datang dari dalam diri anak, bisa juga karena sikap orang-orang yang ada di sekitar anak, bahkan oleh orang tua itu sendiri. Diakui atau tidak, saat sibuk dan tidak ada waktu untuk menggendong si kecil, seringkali kita memilih untuk mendudukannya di baby walker, padahal baby walker tidak membantu anak-anak untuk belajar berjalan. Ia hanya cukup berjinjit dan sedikit menggerakkan tubuh agar bisa bergerak ke sana kemari. Akibatnya, ketika memasuki fase berdiri, anak akan menemui kesulitan karena tubuh dan otot panggulnya tidak terlatih. Untuk itulah beberapa ahli perkembangan anak menentang penggunaan baby walker. Selain berbahaya, alat ini tidak membantu anak melatih ototnya agar mampu berjalan. Efek negatif dari baby walker ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Terlambat jalan pada anak juga bisa disebabkan karena anak memang belum memiliki keinginan untuk berjalan, atau tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk belajar berjalan. Bisa saja ia mengalami gangguan otot hipertonia atau pertumbuhan otot yang berlebih, atau malah hipotonia, menyusutnya massa otot yang membuat anak susah untuk berjalan. Jika massa otot terlalu rendah, anak bisa saja mengalami kesulitan saat harus menyeimbangkan berat tubuhnya dan tidak mampu mengendalikan diri terhadap gravitasi karena kakinya yang lemah. Sebaiknya ketika si kecil mengalami perkembangan otot berlebih, maka ia akan mengalami kekakuan otot dan sulit untuk menyeimbangkan tubuhnya. Masalah lain yang datang dari dalam diri anak adalah mengalami keterbelakangan mental. Sudah seharusnya orang tua mengetahui tahap demi tahap proses perkembangan kemampuan fisik anak, sehingga bila terjadi keterlambat pertumbuhan, kita bisa segera mendeteksinya. Tahap kemampuan fisik anak sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tetapi secara garis besarnya, bayi yang berusia 0 hingga 1,5 bulan sudah bisa mengangkat kepala sekitar 45 derajat. Bayi yang berusia 1,5 hingga 3,5 bulan, kemampuan mengangkat kepalanya meningkat sampai 90 derajat. Kemudian bila bayi didudukkan dengan disandarkan ke tubuh, maka kepalanya harus sudah bisa tegak. Bayi yang berusia 3,5 sampai dengan 4,5 bulan sudah bisa mengangkat dadanya bila diposisikan tengkurap.
Bayi pun sudah bisa melakukan tengkurap sendiri dan membolak-balikan tubuhnya. Bayi yang berusia 5 bulan, bayi sudah dapat duduk dengan hanya ditopang punggungnya. Bayi yang berusia 6 hingga 8 bulan sudah dapat duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Di usia ini pun kebanyakan bayi sudah mulai belajar merangkak. Namun merangkak bukan merupakan tonggak perkembangan utama. Bila bayi tidak merangkak, maka bukan suatu kelainan karena beberapa bayi tidak melaluinya terbukti mengalami perkembangan motorik yang normal. Bayi yang berusia 7,5 hingga 10 bulan, bayi sudah mulai berusaha belajar berdiri dengan berpegangan pada tepi meja atau kursi. Beberapa anak ada yang sudah mulai belajar berjalan dengan cara merambat maupun berjalan beberapa langkah. Dan bayi yang berusia 12 hingga 15 bulan, anak sudah bisa berjalan tanpa harus berpegangan. Untuk lebih jelasnya tentang tahap perkembangan bayi hingga anak bisa Anda lihat pada video saya sebelumnya. Itulah beberapa penyebab anak yang terlambat untuk berjalan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Oh.